Baik, kita mulai Ibunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para ummahat, ibunda semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur insyaallah ya. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan rahmatnya, ridha-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahim. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin para ummahat, ibunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala ya, jadi orang kalau punya semangat itu kondisi apapun tetap ya untuk selalu menebarkan kebaikan. Karena orang yang mulia itu ternyata ibunda bukan pada banyaknya yang kita miliki, bukan apa yang kita miliki, tetapi sebesar apa yang kita berikan manfaat ya. Makanya pantas ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, manusia seperti apakah yang paling istimewa? Ya, manusia seperti apakah yang paling istimewa? Ibunda tahu jawabannya ya. Manusia yang bagaimana yang istimewa, kata beliau? Kata beliau, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang paling istimewa, yang paling terbaik, yang terus berjuang, berusaha memberikan manfaat dalam hidupnya ya. Dengan ilmunya memberikan manfaat, semangat di dalam menebarkan kebaikan. Di antara rahman rahimnya Allah Ta'ala kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu langitnya sebagai tanda Allah Ta'ala memberikan rahmat, tanda Allah Ta'ala memberikan kebaikan ya. Jadi setiap orang-orang yang beriman ketika dia beramal soleh, amalnya tidak sia-sia sekecil apapun. Di surat Al-Zalzalah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di ayat yang terakhir ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya. Jadi di surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ya. Silakan Umi, Bunda dibuka surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat yang ke-8. Apa firman Allah Ta'ala? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebajikan ya, surah 99 pun ayatnya ayat yang ke-7 dan yang ke-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa melakukan kebaikan, kebajikan walaupun seberat dzarrah, walaupun seberat biji sawi, yarahu, pasti dia melihat balasannya. Jadi sekecil apapun kebaikan, sesederhana apapun kebaikan, itu adalah pasti akan dibalas kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa saja yang bisa membuka pintu-pintu langit itu ya? Tolong ditulis Ibunda.
Yang pertama kata para ulama adalah yaitu ucapan Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa makna dari kalimat ini, Bunda? Allahu Akbar kabiran, Allah yang maha besar. Kalau Allah yang maha besar, berarti apa yang sedang kita hadapi saat ini hakikatnya adalah kecil di sisi Allah. Kita ini nggak ada kehebatan kita, Bun, kalau bukan karena pertolongan Allah. Allahu Akbar kabiran. Kabiran juga maknanya adalah Allah Ta'ala luas ampunannya, luas kasih sayangnya, luas rahmatnya. Allahu Akbar kabiran. Hatta manusia punya dosa yang begitu banyak, manusia memiliki dosa yang begitu banyak, tapi ampunan Allah melebihi daripada luasnya dosa manusia. Allahu Akbar kabiran. Rahmat Allah, cintanya Allah begitu luas, melebihi dari apa yang kita bayangkan, Bu. Bun, orang yang paling sayang kepada kita siapa, Bu? Bun, kita sebagai anak, orang yang paling sayang kepada anak itu siapa, Bu? Orang tua. Betul, Bu? Bun, kalau anak cucu kita Muhammad sakit, sedih nggak? Sedih. Bahkan kita bilang begini, kalau bisa sakitnya itu pindah ke saya aja. Saking apanya, Bu? Saya. Tapi sayangnya Allah kepada hamba-hambanya melebihi daripada sayangnya orang tua kepada anak. Allahu Akbar kabiran. Maka kita rasakan nih, Bunda, ketika baca kalimat ini, Allahu Akbar kabiran. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji hanya milik Allah Ta'ala, pujian yang banyak. Walhamdulillahi katsiran, dan memang Allah yang paling layak dipuji. Dia yang kasih kita segala-galanya, dikasih kita kasih sayangnya, dikasih kita rezekinya oleh Allah. Dia Allah yang paling layak untuk dipuji. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah di waktu pagi dan maha suci Allah di waktu sore. Ya, ini kalimat masya Allah dahsyat ini. Mari kita bacakan hadisnya, Ibunda. Riwayatnya hadis ini dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika kami salat bersama Rasulullah. Jadi kata Abdullah bin Umar, satu ketika kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh qala rajulun minal qaumi, lalu ada seorang laki-laki di awal salatnya dia berdoa, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi lagi sholat, ya, ada seorang laki-laki membaca kalimat tadi, Bu. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan. Tadi kita sudah jelaskan ya maknanya, ya. Allahu Akbar kabiran, Allah yang maha besar. Walhamdulillahi katsiran, segala puji bagi Allah, pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah di waktu pagi, maha suci Allah di waktu apa? Petang. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selepas sholat, Rasul bertanya kepada para sahabat, manil qail, siapa yang baca tadi itu doa? Ya, siapa yang mengucapkan kalimat tadi itu, kata Rasul. Jadi rupanya kalimat ini didengar oleh Rasul dari bacaan sahabat. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila.
Faqala rajulun minal qaum, ada seorang laki-laki mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai baginda Rasul. Jadi ada sahabat yang mengatakan, saya yang baca tadi itu kalimat wahai Rasulullah. Apa kata beliau? Ajibtu laha. Tahu artinya ajib? Ajib. Apa tuh? Cakep. Bagus ini kalimat. Ya. Makanya ibu kalau dikasih minuman enak, itu bahasanya ajib. Ini kayak Ustaz nih pagi hari ini, Masya Allah, dikasih tehnya enak sekali, Bu. Ya, bahasa Arabnya apa? Ajib. Ya. Kalau orang Jawa Timur ngomongnya apa, Bu? Enak. Ya, bukan enak, Bu. Kalau enak mah biasa. Ya, enak tenan. Ya, ada dari Jawa Timur di sini, Bu. Mohon maaf, ada dari Jawa Timur. Jadi orang Jawa Timur tuh menikmati lah, Bu. Jadi kalau makanannya enaknya biasa, Bu. Oh, ini makannya enak gitu ya. Tapi kalau makannya sangat enak, itu nggak enak, Bu. Kalimatnya, enak. Enak tenang. Ya. Enak rek. Itu Jawa Timur biasanya, Bu ya. Baik, apa kata Rasulullah SAW? Ajibtu laha. Ajib, aku kagum dengan kalimatmu ini. Apa sebabnya kata Nabi? Futihat laha abwabus sama. Doamu itu membuka pintu-pintu langitnya Allah. Ya Allah. Kalimat Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa kata Nabi? Itu membuka pintu-pintu langitnya Allah. Doa-doamu dikabulkan, permohonanmu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa nggak, Bu? Luar biasa nggak, Bu? Luar biasa. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, ma taraktuhunna mundzu sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Doa tadi kata Ibnu Umar. Ibnu Umar ini, Bunda, kalau kita baca sejarahnya, sirahnya, sahabat yang sangat memperhatikan sunnah beliau. Sahabat yang sangat mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Umar? Tidak pernah aku tinggalkan doa ini setelah aku mendengarkan fadilah dan keutamaannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu doa iftitah yang terbaik kalimat ini, Bu. Bu ya, salah satu doa iftitah. Ustaz tidak katakan satu-satunya doa iftitah. Salah satu doa iftitah yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa iftitah ini, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan. Berarti kalau ini salah satu doa iftitah, ada nggak doa iftitah yang lain? Ada. Banyak, Bu ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada doa iftitah yang lain lagi? Ada. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada doa iftitah yang lain lagi, Bu? Ada. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu doa iftitah. Ada nggak lagi doa iftitah yang lain? Ada. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa iftitah dari Rasulullah sallallahu. Jadi kalau ibu-ibu baca semua doa iftitah ini, sholatnya jadi apa, Bu? Lama. Doa iftitah ini dibaca, doa iftitah yang kedua dibaca, ketiga dibaca, Bu, Masya Allah, Bu. Ustaz, mau dibaca nih semuanya, diborong semua doa. Boleh nggak, Bu? Boleh. Nah, oleh karenanya para ulama mengatakan membaca doa iftitah sunnatun muakkadah, termasuk sunnah yang muakkadah, bukan sunnah biasa, pun sunnatun muakkadah. Nah, nanti perbedaannya dalam fikih itu, Bunda. Ustadz, gimana hukumnya membaca iftitah pada sholat kalau lebih rokaatnya 2 rokaat? Ada nggak sholat yang lebih dari 2 rakaat? Ada. Sholat duha, sholat tahajud,
Sholat tarawih itu kan jumlah rakaatnya lebih dari 2 rakaat. Nah, di sini nanti terjadi perbedaan para ulama mazhab fikih. Mazhab pertama mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, kalau orang sholat afdalnya membaca doa iftitah di setiap awal sholat, ya, disunnahkan. Tapi mazhab yang kedua mengatakan, kalau jumlah rakaatnya lebih daripada 2 rakaat, cukup iftitahnya di sholat yang pertama saja. Nanti untuk yang berikutnya tidak usah lagi membaca doa iftitah, cukup iftitahnya di awal saja kalau jumlah rakaatnya lebih dari 2. Paham, Bu? Ini menandakan begitu dianjurkannya membaca doa iftitah. Nah, doa iftitah ini Ibunda mohon ditulis, tidak dibaca dalam 2 keadaan, ya. Jadi doa iftitah tidak dibaca dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama kata para ulama, bila orang itu menjadi masbuk. Jadi kalau kita sholatnya masbuk, berarti kita masuk di rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga misalnya, maka tidak dianjurkan membaca iftitah kalau makmum itu dalam keadaan masbuk. Tahu kan masbuk, Bun? Masbuk berarti masuk sholatnya di rakaat berapa? Rakaat kedua, rakaat ketiga, maka tidak dianjurkan membaca doa iftitah. Gugur hukumnya kata para ulama. Yang kedua, doa iftitah yang tidak dibaca bila orang itu lakukan sholat jenazah. Sholat jenazah tidak ada doa iftitahnya. Pertama adalah bila makmum dalam keadaan masbuk. Yang kedua, bila salat jenazah. Jadi kalau orang salat jenazah, maka dia tidak dianjurkan untuk membaca iftitah. Berarti takbir yang pertama Allahu Akbar, langsung membaca surah Al-Fatihah tanpa diawali dengan iftitah terlebih dahulu. Baik, ini poin yang pertama, Bun, yang bisa membuka apa? Pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, yang bisa membuka pintu-pintu langit itu adalah kalimat La ilaha illallah. Jadi kalimat yang bisa membuka pintu-pintu langitnya Allah itu kalimat yang mulia, kalimat tauhid, kalimat La ilaha illallah. Baik. Mengenai kalimat la ilaha illallah ini Ibunda, kita pahami kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid yang artinya adalah tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang disembah kecuali hanya Allah. Ini kan kalimat yang membedakan antara iman dan apa? Kekufuran. Yang membedakan antara yang hak dan yang batil, kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini Ibunda kalimat yang dengannya kita hidup dan mudah-mudahan dengan kalimat ini kita wafat. Karena yang paling berat itu Ibunda mempertahankan akidah. Betul, Bu? Betul, Bu? Bun, hati manusia itu kan kata Rasul kenapa disebut dengan qalbun? Ya, qalbu itu ada qalbu. Hati. Ibunda tahu nggak dalam bahasa Arab kenapa disebut hati itu qalbun? Karena berbolak-balik. Ya. Ibnu Abbas mengatakan disebut dengan qalbun itu litaqallubihi. Litaqallubihi. Jadi disebut kalimat qalbun itu karena hati manusia berbolak-balik. Terkadang hati kita semangat, ya, tapi terkadang ya turun tuh semangat kita. Terkadang iman kita bisa naik, terkadang iman bisa turun. Ini ibu-ibu kalau di majelis salim imannya apa? Naik apa turun? Lagi naik, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Kalau nggak talim, turun tuh iman. Betul nggak?
ketemu sama teman-teman yang baik, teman-teman soleha, sahabat-sahabat soleha, iman kita bertambah, iman kita menjadi naik. Bahkan Masya Allah, terkadang ibunda kita lihat teman kita ingat Allah Ta'ala, kita lihat sahabat kita yang soleha, kita ingat Allah Ta'ala. Ya, kita baru duduk di majelis ilmu, kita sudah, hati kita udah ridho dengan Allah Ta'ala, ridho dengan Rasulullah SAW, ridho dengan negeri akhirat, Bu. Karena hati manusia ini tidak bisa dipungkiri, bisa berubah, Bu. Makanya ibunda, orang itu mestinya yang diperhatikan bukan hanya physically. Ya, kan mohon maaf yang banyak orang ngerawat tuh sekarang fisik ya, Bu. Bukan nggak boleh, merawat fisik bagus. Ya, apa Bu? Bagus, Bu. Ya, Bu, ya, merawat fisik ya, berpenampilan biar cakep ya. Bagus nggak, Bu? Bagus. Ya. Cuma problemnya zaman sekarang ini orang lebih memperhatikan hanya yang sifatnya apa? Fisik. Coba deh, Bun. Orang mau ke salon aja, itu jadwal dia dijadwalin, Bu. Seminggu sekali. Ya, Bu ya. Seminggu 2 kali misal, Bun. Itu padahal untuk kebutuhan apanya, Bun? Fisik. Tapi terkadang lupa untuk kebutuhan jiwanya, ruhiyahnya. Kenapa dia tidak agendakan seminggu sekali duduk di majelis ilmu, seminggu sekali atau 2 minggu sekali dia duduk di majelis ilmu? Betul nggak, Bu? Padahal kalau orang meninggal dunia, yang kita bawa bukan fisik, Bu. Yang kita bawa adalah jiwa kita, hati kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang disuruh itu adalah jiwa kita. Yang kembali kepada Allah itulah ruh kita, jiwa kita. Makanya ruh orang beriman itu nanti namanya illiyin, diangkat ke langit itu, Bunda. Langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh. Dan disambut setiap langit itu oleh malaikat-malaikat. Wahai jiwa-jiwa yang mulia, wahai ruh-ruh yang baik. Makanya namanya illiyin, diangkat sampai ke langit itu, Bu. Disambut oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Berarti yang kembali itu bukan fisik, yang kembali itu apa? Jiwa, ruh kita ya. Maka dalam bahasa Arab, hati itu namanya qalbun. Kenapa disebut qalbun? Litaqallubihi, karena selalu berbolak-balik. Maka ada satu doa yang bagus untuk kita baca. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Riwayat dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, doa yang sering diulang-ulangi oleh Nabi, doa yang sering diperbanyak oleh Nabi, doa tadi ternyata, Pun, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Apa artinya, Bun? Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agama-Mu. Masya Allah, Ustadz kita ya, Ustadz Mundir ini salah satu Ustadz yang Allah Ta'ala kasih kelebihan, Bun. Kenapa Ustadz katakan Allah Ta'ala kasih kelebihan? Karena beliau dakwahnya bukan hanya sekedar ceramah. Dakwah beliau tidak hanya sekedar ngisi kajian, tetapi bagaimana memberikan hujah kepada orang yang belum berislam, mudah-mudahan masuk Islam. Betul, Bu? Bu, yang berat itu, Bun, bukan menjadikan orang yang soleh menjadi lebih soleh, bukan menjadikan orang soleha menjadi tambah soleha, tapi yang paling berat itu adalah orang yang tadi tidak beriman menjadi dapat hidayah iman dan Islam. Itu yang paling berat. Betul, Bu? Betul, Bu? Ini ibu-ibu udah soleha semua, Bu. Ya, Bu ya. Jadi kalau ngedakwahin ibu-ibu yang soleha ini gampang, nggak sulit, Bu. Ya. Apalagi ilmunya ibu-ibu ini udah profesor, udah doktor. Coba Ustadz tanya ibu-ibu, ibu-ibu rata-rata kajiannya ada berapa tahun? Bun, mohon maaf, ngajinya ada berapa tahun? Bun, ada berapa tahun udah ngaji, Bun? Ada 5 tahun, Bun? Ada, alhamdulillah. Bun,
Dari 2007, sekarang 2024. 17 tahun. Ini Bunda kalau kuliah nih udah S3 doktor. Ya Bu ya. Bun, Jawa Timur kayaknya ya Bun. Bun, udah berapa lama kita ngaji di sini atau mungkin di tempat yang lain? Ada 10 tahun Bun? 10 tahun. Bun, oh ini S2 nih Bun. Bun, berapa tahun udah ngaji Bun? Udah lama, ada lebih 10 tahun? Oh, insya Allah. Ini S2 juga beliau ini Bun. Mohon maaf Umi, udah berapa lama ngaji? Ta'lim, kemana ta'lim, hadir ikut kajian? Belum lama. Mungkin 10 tahun Bunda ya? Baru pensiun Ustaz. Hah? Baru pensiun. Mungkin kita hitung 4 tahun lah ya. Berarti S1 ya? Bun, oh kalau beli ini udah kayak kemana-mana dia nih. Kelihatan wajahnya nih Bun. Nih, di Dewan Dakwah juga sering kelihatan nih kayaknya ibu ini nih. Om, udah ngaji deh berapa lama? Udah lama. Ada 20 tahun mungkin Bu. Ada ya kurang lebih ya. Wah ini namanya profesor. Alhamdulillah. Umi? Segitu juga Masya Allah. Kelihatan. Nah lama tak nih. Bun, ini kayak 25 tahun ini. Aduh. Sampai sekarang kan? Ya, kesimpulannya begini, Mas Ustadz begini. Kita kan ngaji udah lama. Ibu-ibu udah solehah semua. Ya, sehingga kalau ibunda ikut kajian, itu insya Allah hanya untuk menyemangati, beri motivasi. Yang berat itu ibunda, orang yang tadinya nggak berislam, nggak beriman, dikasih hujah untuk beriman, itu yang hebat tuh Bu. Ya Bu ya, Bu kalau ngandangin orang soleha ini umumnya nggak sulit. Ya, suruh buka ayat ini, hadisnya ini, selesai. Tapi kalau mengislamkan orang itu paling berat Bu. Harus hujahnya kuat, dalilnya harus kuat, ya, logikanya harus kuat. Dan ini Allah Ta'ala kasih pada guru kita semua. Jazakumullah khairan, insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan sebagai amal baik beliau. Ya Bu ya. Ya beliau Masya Allah. Berapa orang yang dapat hidayah iman Islam melalui dakwah beliau. Ya, orang yang tadi benci Islam menjadi berbalik menjadi mencintai Islam. Gak mudah bagi ibu dakwah seperti itu. Makanya ibunda, Ustaz mengutip kalimat M. Nasir mengatakan begini, dakwah yang bagus itulah dakwah yang mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Paham maknanya Bu? Paham Bu? Jadi dakwah yang bagus itu bagaimana orang yang tadi nggak berislam, orang yang kafir jadi Islam. Jangan sekali-kali dakwah itu kemudian mengkafirkan orang yang sudah berislam. Ya, itu kita diajarkan oleh para guru-guru kita, terutama seorang dai, ya, ulama hebat di Dewan Dakwah namanya M. Nasir. Itu dari Sumatera Barat, Minangkabau. Ada dari Sumatera Barat di sini Bu. Biasanya kalau taklim itu banyak dari Sumatera Barat biasanya Bu. Ya, kalau Umi Wulan ini dari Sumatera Utara Bu. Oh Semarang ya. Oh ustadznya yang dari Sumatera Utara ya. Tapi Sumatera Utara dengan Padang itu ada yang berdekatan kan itu Bu? Satu hari satu malam. Hah? Satu hari satu malam ya. Baik, Masya Allah. Dan mungkin makanannya agak mirip-mirip ya. Daerah situ ada beberapa daerah yang berdekatan Sumatera Utara yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Itu budayanya mirip tuh. Iya. Itu mohon maaf dulu perang Padri itu ibunda itu sampai ke Sumatera Utara Bu. Iya, perang Padri itu dulu kan sampai ke Sumatera Utara. Tapi terkalahkan di daerah di daerah Danau Toba itu Bu. Apa namanya itu Bun? Itu kalau menang itu perang Badri mungkin Sumatera Utara itu jadi Muslim semua, tapi tertahannya di
di Samosir itu, Bro. Nah ini ahli sejarah juga ibu kita ini, Masya Allah. Namanya siapa, Bro? Ibu guru namanya siapa, Bu Guru? Ibu Eti, ahli sejarah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu perang Padri itu ibunda sampai Sumatera Utara. Itu kalau tidak dapat bantuan dari Belanda, itu Sumatera Utara itu Muslim semua, ya, ya qadar Allah ya, qadar Allah, ya. Tapi ambil pembelajarannya bahwasannya orang berjuang itu ya seperti itu, mengislamkan dari orang yang kafir menjadi Muslim, itu dakwah yang paling mulia. Baik, disebutkan dalam satu hadis, ya, silakan boleh ditulis hadisnya Bunda. Ini hadisnya dari Imam Muslim. Rasulullah bersabda, silakan ditulis Bunda. Tadi amalan pertama itu tadi Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan. Itu yang membuka pintu langit yang pertama. Yang membuka pintu langit yang kedua adalah hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, iman itu ada 70 cabang. Iman ada 70 cabang. Cabang yang paling tinggi itu adalah La ilaha illallah. Jadi cabang yang paling tinggi, ranting yang paling tinggi adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Cabang iman yang paling rendah adalah, ya, cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang lain. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang lain. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang lain. Dan rasa malu sebagian dari iman. Dan rasa malu adalah sebagian dari iman. HR Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik, usah jelaskan ibunda daripada makna hadis ini. Dan rasa malu adalah sebagian dari iman. Ya. Baik, usah jelaskan hadisnya bunda. Bunda tadi hadisnya bunyi apa? Rasulullah bersabda, iman itu cabangnya 70. Kalau Ustaz ibaratkan iman itu seperti pohon, Bung. Ya, seperti apa? Pohon. Pohon itu ibunda ada rantingnya atau cabangnya yang paling tinggi, ada cabangnya yang paling rendah, rantingnya paling rendah. Apa cabang iman yang paling tinggi kata Rasulullah SAW? Yaitu ucapan La ilaha illallah. Itu cabang iman yang paling tinggi. Siapa yang mengucapkan kalimat ini selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, itu cabang iman yang paling tinggi. Maka dibiasakan ibunda zikir setiap harinya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca berapa kali sunnahnya? 100 kali. Siapa membacanya 100 kali kata beliau, setiap harinya Allah Ta'ala tulis 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kesalahan, dijaga dari pagi sampai pada sore hari, dan tidak ada orang yang paling baik nanti datang pada hari kiamat kata beliau kecuali yang membaca lebih daripada 100 kali. Apa ucapannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sunnah dibaca 100 kali. Ibunda mau keluar rumah baca. Mudah-mudahan perjalanannya dijaga, dilindungi oleh Allah. Dan tolong diingatkan kepada anak-anak Bun, mau bepergian, mau kerja, mau berangkat sekolah, ajarkan kalimat ini kata Nabi.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena siapa yang membacanya, kata Nabi, di waktu pagi dijaga, dilindungi sampai pada sore hari. Kalau dibaca di sore hari, dijaga sampai pada pagi harinya. Luar biasa kalimat ini, Bu. Jadi diniatkan Ibunda setiap dibaca, ya Allah jaga kami, jaga keluarga kami, jaga anak kami, apalagi yang anaknya jauh, ya, yang di luar kota, di luar negeri. Betul nggak, Bun? Ya, pasti kita sebagai orang tua pasti, ya, ada rasa apa, Bun? Ada rasa was-was, ada rasa khawatir. Apa yang bisa ngobatinnya? Kalimat tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Didawamin aja. Jadi cabang iman yang paling tinggi itu adalah kalimat tadi, la ilallah. Dan zikir yang paling terbaik kata Rasul, afdalul zikri la ilaha illallah. Itu zikir yang paling afdal. Dengan zikir ini kita hidup di dunia, dan mudah-mudahan kalimat inilah nanti kita akan wafat. Wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Dan cabang iman yang paling rendah apa tadi? Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan orang lain. Bun, ada sesuatu yang di situ bisa membuat orang kepleset, Ibunda singkirin, itu iman. Apa yang bisa orang buat terpleset apa, Bun? Kulit pisang. Bun, jangan remehkan kulit pisang, Bun. Begitu orang kepleset, kebentur kepalanya, apalagi bagian belakang, kepala bagian belakang. Bisa apa, Bu? Bisa gegar otak. Bukankah begitu Ibunda menyingkirkan, membahayakan tadi, bisa menyelamatkan jiwa orang? Bisa. Dan itu iman tuh, Bu. Ya, Bu, ya. Apalagi yang bisa membahayakan orang lain selain kulit pisang, Ibunda. Contoh ibu-ibu di tempat yang licin, apa namanya itu, Bunda? Lantai tapi mungkin ada genangan air, walaupun dikit berbahaya, Bu. Bisa kepleset. Begitu Ibunda keringkan, begitu Ibunda bersihkan, itulah iman kata Nabi SAW untuk menyelamatkan jiwa orang, keselamatan orang. Namun ada sebagian orang, na'udzubillah, bukan nyelamatin, tapi malah membahayain. Memang sengaja. Ya, Bu, ya. Kan sekarang banyak kejahatan-kejahatan seperti itu, modusnya macam-macam, Bu. Makanya hati-hati, Bunda, kalau bawa mobil, tiba-tiba ada ngetok-ngetok, Bu. Ya. Terkadang, mohon maaf, apalagi kalau ibu-ibu yang bawa mobil, diketok-ketok, dia merasa, ya, dia ngaku dirinya disenggol sama ibu, padahal ibu kagak disenggol. Kemudian Ibunda melipir, kan, keluar dari mobil, temannya udah siap, Bun. Ibunda melihat, cek mobil, rupanya udah ada komplotannya, dibawalah itu mobil kabur. Kan modus orang macam-macam sekarang. Ya, Bu, ya. Ada lagi modusnya yang lain, Ibunda, ya, sengaja di tengah jalan nebarin paku. Untuk apa? Supaya rusak itu mobil, kemudian dengan mudah untuk melakukan kejahatan. Na'udzubillah. Tiba-tiba kempes bannya dan seterusnya. Ini yang kitanya disuruh nyelamatin orang, malah sekarang ada cara orang untuk apa, Bu? Mencari apa namanya? Kejahatan, keburukan orang lain dengan seperti itu. Na'udzubillah. Itu dosanya luar biasa. Nah, imatatul adza 'anit thariq kata Nabi, menyingkirkan dari sesuatu yang membahayakan aja, itu sudah bagian daripada iman. Nyingkirin aja, Bu. Atau contoh, Bun, ada ranting, Bu, ya, menjorok ke jalan, membahayain orang lain, Bu. Bisa membahayakan nggak, Ibunda? Bahayakan. Ibunda potong itu ranting, Ibunda rapikan itu ranting supaya bisa menyelamatkan orang lain, maka itu menjadi pahala dan kebaikan. Masya Allah. Dan Masya Allah, ini ada satu cerita nyata, Ibunda, ya. Ini terjadi di Saudi, Bunda. Ini kita ambil satu pembelajaran, Ibunda, ya. Ternyata kita kalau berdoa mah jangan paksakan Allah, Bu. Ya, jadi ada seorang dokter mata, Bu, spesialis mata, Bu. Dokter ini, Bunda, nangani satu pasien.
salah satu matanya nggak bisa ngelihat. Ya, ini ahli spesialis mata, Bu. Pasien ini Bunda, ketika mau diperiksa, dokter tidak mau bertanya terlalu dalam apa sebabnya dia tidak bisa melihat. Ya mungkin takut tersinggung dan gimana, Bunda. Tapi ternyata pasien ini sendiri yang bercerita apa sebabnya dia tidak bisa melihat, Bunda. Sebabnya adalah dia bercerita ketika dia berumah tangga, ketika dia sudah berkeluarga, Allah telah memberikan keturunan perempuan semua, Bu. 3 atau 4 anaknya semua perempuan, Bu. Ya. Dan dia kepingin punya anak laki-laki. Ya, Bu ya. Dia beranggapan bahwasannya kalau punya anak laki-laki mungkin akan melengkapi kebahagiaan. Wajar nggak kayak gitu, Bu? Wajar. Cuma Ibunda dalam salah satu doanya, dia bangun sholat tahajud, dia berdoa kepada Allah begini. Ya Allah, kalau Engkau berikan aku anak laki-laki, saya rela walaupun mataku satu hilang. Coba. Saking kepingin punya anak laki-laki. Sampai berdoanya begitu, mendesak kepada Allah, meminta kepada Allah supaya dikasih anak laki-laki. Ya Allah, saya rela kalau Engkau kasih aku anak laki-laki, walaupun satu mataku hilang atau buta, gak ada masalah ya Allah. Ekstrim gak nih doanya nih? Ekstrim. Dan ingat Ibunda, apa yang diucapkan terbukti. Allah telah kasih Ibunda. Ya. Setelah tidak lama dia berdoa itu Bunda, ya, hamil ini Ibu. Ya. Dan Allah lahir anak laki, sesuai permintaannya, Bu. Namun apa yang terjadi Ibunda? Ternyata ketika bayi ini dirawat, ya lagi di anak itu suka diapain namanya, Bun? Kalau di kecil itu dipakein pakaian itu, Bun ya. Lagi dirawat gitu, Bun. Mohon maaf Ibunda, ketika dia lagi bersih-bersihkan anaknya laki-laki tadi, itu kuku kakinya itu sempat menyayat ya bagian matanya. Semenjak itulah ibu ini nggak bisa melihat. Jadi terjadi luka mungkin pada bagian matanya, kemudian dia bisa melihat. Allah Ta'ala kasih dia anak laki-laki, tapi sebab itulah kemudian terjadi musibah yang dialami oleh ibu ini, Bun. Bun, makanya kita tidak tahu apa yang terbaik menurut Allah. Betul, Bu? Ya. Kita dikasih anak perempuan, alhamdulillah. Jangan protes. Allah nggak adil ya. Saya kok dikasih anak perempuan semua. Tapi ada juga yang dikasih semuanya anak laki-laki. Jangan protes. Ya Allah, kenapa saya dikasih anak laki-laki semua? Kepingin anak perempuan. Jangan protes. Ya Bunda ya. Ya. Juga yang dikasih anak laki dan anak perempuan juga bersyukur. Alhamdulillah. Ini juga kejadian nyata di pimpinan pesantren kami, Bun. Punya anak perempuan semua 10, Bun. Anak pertama perempuan, kedua perempuan, sampai 10 anaknya. Yang ke-10 itu perempuan juga, Bun. Ibu ya? Itu kalau mau buat tim sepak bola, oh itu udah satu klub udah itu. Saking kepinginnya punya anak laki-laki, Bun, dia ngadopsi anak laki-laki dengan harapan mudah-mudahan Allah telah kasih dia anak laki-laki. Apa yang terjadi, Bunda? Beliau lahir lagi itu istrinya yang ke-11. Alhamdulillah bukan laki-laki yang keluar perempuan lagi. Ya memang udah nasibnya, Bun. Emang udah garis takdirnya itu memang dikasih anaknya semua perempuan. Coba Ustadz mau tanya ibu-ibu, anaknya laki apa perempuan semua? Laki perempuan. Berarti sepasangnya alhamdulillah. Ibunda? Laki perempuan. Bun? Laki dua. Ini Bun, berarti ini paling cantik di rumah Bunda ini. Ya. Iya, tapi masih ibunda yang paling cantik lah. Ya, dari suami sama anak kan laki semua, Bun. Laki satu, berarti pasangan ya, sepasang gitu ya, laki. Bun, Bunda, Bun, mohon maaf, laki semua.
Alhamdulillah. Berarti ibu, bapak yang paling gagah di rumah. Alhamdulillah. Bun, Bu Guru. 2 laki, perempuan 1. 2 laki, berarti sepasang ya, 2 laki 1 perempuan. Umi? Perempuan dua-duanya, masya Allah. Berarti bapak ya paling ganteng di rumah ya. Bun. 1 laki-laki. Kalau 1 itu bundanya si mata. Masya Allah. Bun. Sepasang. Bun. Laki perempuan itu sepasang. Umi. Perempuan 2. Bu, berarti bapak paling ganteng di rumah. Bun. Laki 2, berarti ibu yang paling cantik di rumah, masya Allah. Kalau Umi Wulan laki perempuan ya? Oh, laki semua. Nggak ada. Oh, masya Allah. Laki semua. Berarti Umi yang paling cantik di rumah ya. Umi yang jilbab kuning. Sepasang. Alhamdulillah, laki perempuan. Umi? 1 laki. Wah, kalau 1 laki berarti Umi yang paling cantik dia di rumah ya. Bun. Sepasang. Alhamdulillah. Jadi memang itu sudah hak Allah, Bu. Mau dikasih perempuan, alhamdulillah. Dikasih laki, alhamdulillah. Dikasih sepasang, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, Bu ya. Nah, jadi artinya ngelihat takdir itu Bunda positifnya aja ya. Baik, itu tadi yang membuka pintu langit yang kedua ya. Kalimat apa? La ilaha. Baik, yang membuka pintu langit yang ketiga itu adalah orang-orang yang berada di sepertiga malam yang terakhir ya. Orang-orang yang berada di sepertiga apa? Malam yang terakhir. Kapan waktunya? Batialah selepas sholat tahajud. Ada sebuah hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin. Allah Ta'ala turun pada setiap sepertiga malam yang terakhir. Ini setiap malam, Bun. Jadi setiap malam di sepertiga malam terakhir itu Allah Ta'ala turun. Hina yabqa thuluthul akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Berarti Bunda dari jam 2 sampai adzan subuh. Itu waktu paling terbaik. Makanya Bunda kalau udah bangun malam hari, bersyukur udah dibangunin ya. Jangan sampai cuma bangun doang, Bu ya, setelah bangun tidur lagi. Apalagi kalau hujan gitu, Bun. Hujan ya, selimut malah ditebelin ya, Bu ya. Bun, orang dibangun di malam hari itu masya Allah nikmat. Dan ibu-ibu tuh rata-rata biasa bangun untuk malam hari. Terkadang bangun bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ibu-ibu bangun semalam berapa kali, Bu? Gak bangun-bangun. Ya, Bun, ya, semalam bangunnya berapa kali? 2 kali. Ada yang sekali, ada 2 kali. Rata-rata loh ibu-ibu Ustaz tanya, Bun, di majelis tani, Ustaz kami bangun tuh bisa sampai 3 kali kan? Ngapain? Bangun suami. Ya, ke belakang, ke toilet katanya. Ya Allah, Bun, kalau udah bangun, alhamdulillah, syukur nikmat tuh, Bun. Nah, terkadang ada orang kagak bisa bangun malam hari, Bun. Iya, iya. Nikmatnya, Bun. Makanya ibunda jangan disia-siakan kalau udah bangun, apalagi udah waktunya tahajud jam 2, jam 3, udah lanjutin wudu, tahajud. Jangan lanjutin tidur. Ya, terkadang ibu-ibu bangun, sekedar ke kamar mandi, setelah itu tidur lagi. Sayang, Bun. Oh, godaan itu besar banget, Bun. Makanya kata para ulama salaf terdahulu, orang bangun malam hari ada nikmat. Apalagi kata Rasul begitu dia bangun, dia ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah Allahumma ghfirli. Kalau dia bangun kata Rasul, maka doa-doanya dikabulkan. Kalau dia salat, salatnya diterima oleh Allah. Dia bangun ya. Jadi kalau dibangun apalagi jam 3 dia ada bangun, masya Allah, itu nikmat dari Allah. Nggak semua orang udah dikasih kesempatan bangun tuh, Bu ya. Ibu-ibu kan suara dikit aja kebangun. Inilah hebatnya perempuan, Bu.
Kalau bapak-bapak, Masya Allah, kalau udah tidur, Bismika Allahumma ahibika, Bismika amut, ya, suara apa aja kagak bangun. Lo nggak tahu ibu-ibu itu nggak tahu ya, kalau dia tidur tuh memang Allah kasih kelebihan, Bu. Sensornya kuat Ustaz. Sensornya kuat tuh. Ya, kita nih bapak-bapak, Masya Allah, udah tidur itu Bunda ya, Bismika Allahumma amutu ahya itu los terus, Bu. Kalau ibu-ibu, Masya Allah, suara apa aja dikit aja bangun. Ya, itu nikmat Allah Ta'ala kasih, Bu. Ya. Nah, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin. Ya, setiap sepertiga malam terakhir itu Allah Ta'ala turun. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, fayaqul man yad'uni fa astajibu lahu. Kalau dia bangun, aku kabulkan doa-doanya. Dia sholat, dia tahajud, dia witir. Kalau dia berdoa, doa-doanya aku kabulkan. Dibuka pintu langit oleh Allah Ta'ala. Wa may yas'alni fa'u'tiyahu. Kalau dia memohon, aku kasih apa permohonannya. Makanya Bunda, kalau kita ada masalah, ada problem, bangun sepertiga malam terakhir, curhat sama Allah, minta kepada Allah. Ya, tiap permohonan kita, setiap tetesan air mata kita yang kita mohonkan dalam doa-doa kita, diijabah oleh Allah Ta'ala. Wa may yastaghfiruni fa'aghfirulah. Dan kalau dia mohon ampunan, kata Allah Ta'ala, aku akan berikan ampunan untuk hamba-hambaku ini. Masya Allah. Kalau dia berdoa, aku kabulkan. Kalau dia meminta, aku akan beri. Kalau dia mohon ampunan, aku kasih ampunan untuk dia. Masya Allah. Ini terjadi kullu lailatin, setiap malam. Nggak ditentuin tuh, Bun. Mau malam Jumat, mau malam Sabtu, mau malam Ahad, mau malam Senin. Setiap malam Allah Ta'ala nanti kita semua. Setiap malam Allah Ta'ala memanggil kita semua. Setiap malam Allah Ta'ala merindukan kehadiran kita semua untuk kita sholat, tahajud, sholat witir. Dan Masya Allah, salah satu karakter keluarga yang mulia itu, kata para ulama, keluarga yang menjaga sholat tahajudnya, keluarga yang selalu menjaga sholat malamnya. Itu keluarga yang mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan menjadi ciri keluarga itu ahlul jannah. Ya, kalau dia jadikan tahajud itu suatu kebiasaan, dijadikan tahajud itu sebuah kemuliaan. Makanya dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih dikatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Biasakan bangun sholat tahajud. Karena kenapa? Itu kebiasaan orang-orang soleh. Itu kata Rasul. Jadi orang yang sholat malam berarti dia menjalankan kebiasaan orang-orang yang soleh, kebiasaan orang-orang soleha. Ya, kalau bisa ibunda, syukur alhamdulillah kalau bisa sholat tahajud setiap malam. Gak bisa juga setiap malam, sepekan sekali. Gak bisa juga sepekan sekali, sebulan sekali. Ya Bu ya. Nggak bisa juga sebulan sekali, setahun sekali. Ya Allah. Ya Bu ya. Masya Allah, masa setahun sekali mau tahajud? Nggak bisa juga setahun sekali, seumur hidup, walaupun sekali ya. Masa nggak mampu kita itu ibu. Ya Bunda ya. Tapi orang yang soleh, kata Nabi, da'bus solehin, kebiasaan orang soleh itu sholat tahajud. Kenapa Bunda? Kalau orang udah biasa tahajud, itu banyak kebaikan Allah Ta'ala kasih. Ya, coba Bun, kalau udah bangun malam itu Bunda, besok paginya hati itu tenang bawaannya, bahagia hati kita. Itu memang Allah Ta'ala kasih ketenangan tuh, ya, kebahagiaan. Ada masalah Allah Ta'ala kasih solusi. Ya, ada kesulitan Allah Ta'ala kasih kemudahan. Itu janji daripada Allah Ta'ala. Dan satu-satunya sholat ibunda, sholat sunnah ya, yang disebut langsung fadilahnya akan cuma sholat tahajud. Di surat Al-Isra ayat 79 itu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Langsung disebut nama sholatnya dan langsung disebut fadilahnya dan apa? Cuma sholat tahajud. Kalau sholat duha itu di mana fadilahnya? Di hadis. Salat qabliyah ba'diyah itu di mana fadilah? Di hadis Rasul. Salat tahiyatul masjid di mana fadilahnya? Hadis Rasul. Salat wudu di mana fadilah? Hadis Rasul. Tapi tahajud
fadilahnya langsung dijelaskan oleh Allah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Itulah yang bisa membuka pintu-pintu langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para ummahat, ibunda yang dirahmati Allah ta'ala, mungkin itu beberapa hal yang diantaranya ya, yang bisa membuka pintu-pintu langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah masih ada sesi yang kedua nanti ya, amalan-amalan yang bisa membuka pintu-pintu langit Allah ta'ala. Sangat banyak sebenarnya bunda, tapi kita baru bahas berapa poin tuh bun? Baru 3 poin ya. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah ta'ala memberikan keistiqamahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal nanti pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.